Oke guys, kali ini saya akan membahas bagaimana cara atau tips membeli mesin bubut bekas biar nggak ditipu sama maklar guys. Cara yang harus diketahui seperti ini guys. Simak videonya baik-baik. Hal nomor satu yang harus kita ketahui sebelum kita membeli mesin bubut bekas guys, yaitu kelistrikan guys. Motor di sini tempatnya. Ini panel-panelnya ada di sini semua. Ini saklar on off power. Terus yang kedua, nah ini guys, gear ini harus benar-benar sama dengan tabel ya guys. Ini motor fanvel, pastikan nggak ada yang ngoblak semua. Mesin suaranya halus. Kalau mau beli yang murah sih ya harus terima apa adanya. Kalau yang sedikit mahal kita harus wajib ngecek ya. Terus motor yang di dalam situ itu ada motor, itu kita wajib tahu RPM berapa, berapa kW, kita harus tahu normal atau enggaknya, pernah digulung atau tidak motornya, kita harus tahu. Terus yang bagian ketiga yaitu tabel ulir guys. Ini tabel ulir ini ya guys, itu pastikan RPM semua ini, dan pengaturan feedingnya ini semua harus sama dan sesuai dengan tabel yang ada di sini guys. Kita jelajahi semua untuk pembuatan ulir, terus gigi-giginya ini, jumlah gigi apakah sesuai dengan yang di dalam tadi, itu harus kita cek ya guys. Terus feedingnya ini, kecepatan feeding, kecepatan ulir-ulirnya ini, tabel-tabelnya ini harus sama semua dengan yang kita program ini guys. Maaf guys. Nah kalau seumpama nih kita mau ngedrat 1,25 atau pembuatan ulir 1,25, ini kan tabelnya 2 CEU, terus lurus ke angka 4, Romawi 2 CEU lurus ke angka 4. Jadi ini harus sesuai guys. Jika kita sudah arahkan ke C, E dan U sama ininya sudah ke angka yang 4 ini, terus Romawinya ini juga sudah 2, berarti itu sudah benar 1,25 guys. Baru kita tes untuk pembuatan ulir. Kalau ulirnya benar-benar 1,25 berarti ya, jadi gearboxnya ini masih normal guys. Bukan cuma itu sih guys, harus dicek semuanya sih. Wajib kita untuk melihat dalamnya mesin bubut ini seperti apa. Terus guys, terkait alat yang harus kita bawa, yaitu kita harus bawa ini guys, ulir apa, maldrat atau fuller drat atau maldrat biasanya, yang lengkap ya guys, with watt sama metrik. Kita harus cek ulirnya ini benar-benar sesuai tabel atau enggak. Ini kan ulir inci T/1 in, ini metrik ya guys. Ini harus kita cek dua-duanya ini guys. Dan untuk ulir yang ini MP DP, ini harus kita wajib tahu ya guys. Ini alatnya, jangan lupa membawa ini guys. Terus yang keempat, nah ini yang vital, ini meja. Dipastikan bed atau meja bubut ini benar-benar masih presisi ya guys ya. Dalam artian masih halus lah. Kadang itu juga ada yang halus tapi sudah enggak center. Ketika kita membubut as, ujung sini sama ujung pangkal sini, ini ukurannya berbeda. Itu pernah kejadian guys. Ya memang bisa disetting dengan yang ini guys. Ini untuk nyeting kemiringan. Tapi ketika kita pencekaman pendek cuma benda kerja segini, itu kok hasilnya menceng, berarti ya bermasalah ininya guys.
hasilnya tirus atau gimana. Kalau membuat pusing hasilnya tirus, itu ya bermasalah berarti mejanya. Terus ini pastikan tidak goyang ya guys. Tesnya begini, kalau ini nggak goyang berarti aman guys. Nah terus tesnya maju mundur segini, searah kita ngadep ke samping, ini ya begini guys. Kalau nggak goyang berarti aman guys. Terus pasaknya ini jangan lupa sliding, itu harus kita cek ya guys ya. Terus derajat ini kalau bisa yang indikatornya masih layak semua lah guys. Kalau cari mesin itu ya, kalau mau yang harga murah ya jangan cari yang layak. Jarang itu guys. Seenggaknya kita harus menyiapkan dana untuk cari yang bisa nyaman untuk kerja guys. Terus cara ngecek koblakan ini, mejanya ini guys, itu ininya kita angkat maksimal 2 orang. Ini diangkat di sini guys. Kalau ada oplak-oplak gitu berarti wah itu jangan dibeli. Seperti itu guys. Jadi kita harus cek goyangnya ini, terus sama yang eretan ini dicek semua goyang apa enggak. Terus ininya yang meja ini dicek semua goyang apa enggak. Iya guys, pastikan semuanya aman. Terus indikator oli ini, ketika oli mesin nyala, olinya mengalir ke sini guys. Itu biasanya ada yang enggak ada. Mesin bubut tergantung sih. Indikator oli yang ini indikator jika olinya sirkulasinya lancar. Ini di sini guys. Jadi seperti itu ya guys. Terus untuk kelengkapan mesin bubut, nah untuk aksesorisnya kita harus cek ya guys. Kita harus tanyakan ke maklarnya, Pak aksesorisnya mana, gitu ya guys. Kalau nggak ditanyakan biasanya nggak dikasih guys. Itu biasanya nakalnya maklar seperti itu. Jadi tanyakan dulu ya guys ya, kelengkapan dari variasinya mesin bubut tadi. Selain grill duduk tadi, kita harus menanyakan yang ini guys. Ini live center, ini yang bisa muter ya guys ya. Kita harus tanyakan nih, kalau mesin bubut ya pasti dapat ini. Biasanya itu guys, kita harus tanyakan. Biasanya nggak dikasih guys. Saya pernah kejadian mau beli itu nggak dikasih ininya, terus saya tagih akhirnya dikasih. Kita harus tanyakan yang ini guys. Terus center drill juga kita harus tanyakan ya guys ya. Ini center drill untuk mengebor, kita harus tanyakan, Pak center drillnya mana. Jadi jangan cuma beli mesin bubut yang bodongan aja guys, nanti variasinya itu susah banget, mahal banget, mahal ya guys harganya guys. Jadi kita harus tanyakan ini guys. Nah terus ini cek 4, ini kita harus punya juga ya guys ya. Selain kita cuma punya cekam 3, kita harus punya cekam 4 guys. Kita tanyakan ke penjualnya, Pak ini ada nggak cekamnya atau claw bubutnya, atau cuma satu aja gitu. Kita harus tanyakan ya guys ya. Kita pastikan ininya normal semua ulirnya. Jadi seperti itu ya guys ya. Ini namanya cekam 4. Nah terus yang ini namanya beril jalan guys. Kita harus tanyakan juga. Pokoknya lengkap lah guys. Kalau kita beli mesin bubut itu harus lengkap ya guys ya. Kalau variasinya ini nggak ada ya, yang ribet malah kita sendiri. Nanti pas waktu kerjaan yang urgent atau kerjaan yang ruwet itu, kita harus punya alat-alat seperti ini guys. Oke, itu tadi ya guys ya, seputar ketika kita harus ketika kita mau membeli mesin bubut bekas ya guys. Itu yang wajib kita tanyakan ke maklarnya. Jangan mau dibohongin guys. Saya pernah kejadian beli di orang lah, maklar pokoknya. Itu alat-alatnya nggak lengkap guys. Itu kesalahan saya juga sih, karena saya nggak nanyain ke dia alat-alatnya seperti apa. Tapi ya mau gimana lagi, sudah terlanjur. Jadi ya
kita harus teliti banget ketika mau beli mesin, karena harganya pun juga nggak murah ya guys ya. Jadi masalah bed, masalah gearbox, masalah pembuatan ulir itu harus yang ditanyakan guys. Ini gearboxnya masih normal atau enggak, atau pernah perubahan atau enggak, kita harus tanyakan ya guys ya. Terus mejanya kadang itu ada yang disulap guys, parahnya seperti itu sih. Ada yang disulap tapi maklernya nggak ngomong lah, dia pun juga dapat dari orang mesinnya, biasanya seperti itu. Ribet ya guys ya, kalau sudah disulap kita yang ribet ya, nanti nggak sesuai tabel beratnya, itu masalahnya di situ. Terus untuk yang mejanya kadang itu cuma disumpel aja atau gimana, itu banyak guys kejadian seperti itu. Jadi kita harus tes benar-benar mesin buku tersebut dalam keadaan normal ya guys. Oke, sekian video dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan komentar guys. Terima kasih.